saya ketemu dengan Dedengkot Bea Cukai. Dia khusus datang ke rumah saya untuk menceritakan tentang bagaimana manipulasi di dalamnya. Apa poinnya? Kalau ekspor under invoice. Saya mau bilang sama Anda, pemirsa FMN, secara sistemik struktural, Indonesia itu mestinya nggak ngutang. Satu ya, ulang. Sesungguhnya secara sistemik struktural, Indonesia mestinya tidak ngutang. Kalau Anda sungguh-sungguh punya nyali, hadapi perusahaan-perusahaan asing yang melakukan kejahatan perpajakan di Indonesia. Kalau nggak tahu, datang ke rumah saya. Saya bilang sama Anda, datang ke rumah saya. Saya bisa kasih tahu. Yang kedua sekarang, saya membandingkan, ini pertanyaan penting dari Gede Sriana dan Hersu. Saya jawab sekarang. Saya bikin studi banding ASEAN dalam perspektif tax burden, corporate tax, dan income tax. Ujungnya adalah soal bond, 10 years bond. Karena tadi saya tidur bilang, gimana mungkin bisa begitu-gitu. Hasil analisis saya menyatakan, corporate tax di Indonesia adalah corporate tax yang relatif rendah dibanding 5 ASEAN. Karena cuma 22%. Dibanding Singapura memang lebih rendah. Tapi Singapura jangan salah, punya masalah di situ. Singapura tax burden-nya 13,2, Indonesia cuma 9,47. Ini menarik di sini. Sementara Singapura pada income tax-nya 22, Indonesia 30. Wah, itu kalau kita banding-bandingkan Singapura. Bisa apple to apple nggak akhirnya kalau pakai sistem perpajakan Indonesia dengan Singapura? Enggak. Kenapa nggak bisa apple to apple? Karena Singapura financial hub. Ulang, Singapura financial hub, Indonesia bukan. Indonesia please pada every investor. Singapura nggak milih-milih, walaupun kemudian Singapura menjadi tempat pencucian uang. Itu ceritanya. Nah, dari sana yang paling relevan untuk dibandingkan dalam kerangka tax, walaupun Indonesia tidak terlampau bagus kinerja taxnya dibanding Asian 5 itu artinya 5 ASEAN, maka studi bandingnya adalah pada bond 10 tahun. Sebagaimana permintaan tadi Hersu ke saya, permintaan Gede Sriana ke saya juga kayak gitu. Saya jawab sekarang, Indonesia adalah negara yang menjual bondnya di atas Myanmar. Myanmar menjual bondnya 9,5%. Satu-satunya negara yang sangat tinggi. Negara kedua tertinggi adalah Indonesia, 7,036%. Negara ketiga menjual ketiga surat utangnya adalah Laos, 6,875%. Berikutnya adalah yang jual 4% adalah Malaysia dan Kambodia. Apa poinnya? Poinnya harus kita bandingin sama SIBOR. Singapura Interest Bank of Rate dan LIBOR, London Interest Bank of Rate, gitu ya. Kalau kita banding dengan LIBOR, maka sesungguhnya 7,036% ini ketinggian 1 sampai dengan 1,5%. Terjawab pertanyaan saya tidur. Kejawab. Sekarang kita banding dengan SIBOR. Ini pun ketinggiannya sampai dengan posisi sekitar 2%-an. Sekarang pertanyaan, kenapa ketinggian? Tadi saya tidur bilang country risk. No, ini bukan soal country risk. Ini bukan soal political risk. Ketemu debatnya ada di mana? Debatnya adalah pada sistem Indonesia, gitu ya. Loan professional fee, jadi professional fee pada loan agreement, jadi ada fee profesional untuk pinjaman utang luar negeri, itu dianggap sebagai sebagai gratifikasi. Kalau di luar negeri, sistem Bank Dunia bukan gratifikasi.
Diterima. Untuk mengamankan kayak gitu, ya jual lebih tinggi, simpan di mana? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu simpannya di mana, kayak apa seperti itu. Lalu kalau dalam konstruksi kayak gitu, apa yang bisa kita buat? Nah, di sini kita buat sebagai jawabannya, lebih lanjut begini caranya. Berapa sih sebenarnya situasi Indonesia yang tadi kelihatannya bisa kita terima dari segi perpajakan? Seperti saya bilang tadi, mestinya kalau kita ngambil dalam perspektif pakai catatan IMF, catatan Bank Dunia, catatan OECD, di mana perpajakan yang logis adalah untuk Indonesia bergerak antara 12 sampai dengan 12,5%, ulang, 12 sampai dengan 12,5%, maka sesungguhnya teks yang harusnya Indonesia bisa terima adalah 2.000, ini mestinya diambil di sini, 2.100 triliun. Itu dianggap logis. Ini untuk tahun berapa? Tahun 2023 ini? 2022. 2022. Okay. Jadi mestinya, tapi yang Anda bisa lihat sekarang APBN di 2023 tetap lebih rendah. Ketemu. Kenapa lebih rendah? Muncul kebiasaan orang-orang di lapangan banteng, orang-orang di Dirjen Pajak. Kalau kami sampai bilang 2100, nanti kami nggak punya prestasi karena pada akhirnya kami bisa mencapai 2100. Biasanya memang kami turunin 10% atau 5% untuk menunjukkan kami punya prestasi, gitu. Dan dapat bonus gitu jadinya. Itu logika mereka, biasa-biasa aja tuh mereka ngomong kayak gitu. Komisi 11, saya pernah di situ, Laude Kamauddin pernah di situ. Itu tahu karakter-karakter kayak gitu loh. Itu memang begitu. Jadi kalau mestinya dapatnya 2100, mereka turunin 5%. Mereka turunin paling, ya kalau 10% kegedean deh, 5% turunin. Jadi paling tidak turunnya 100 triliun. Ya sudah bikin aja 2000, ketemu angkanya. Atau sekian triliun di 2023. Itu, nah berarti ada kebocoran. Potensial bocor, real bocor gitu loh maksud saya. Jadi real teksnya itu bocor, potensialnya bocor. Ketemu kajian teman-teman konsultan. Apakah konsultan dalam negeri, apakah konsultan di luar negeri? Bagaimana kajian mereka? Sudahlah. Kalau sama yang namanya artinya Indonesia, Anda sesungguhnya tinggal melihat bagaimana relasi nominal dengan tarif pajak. Itu yang hendak saya sampaikan di situ. Nah sesungguhnya kalau kita mau ngambil kasus, terakhir nih buat Bapak Ibu sekalian. Saya ketemu dengan Dedengkot Bea Cukai. Ulang ya, saya ketemu dengan Dedengkot Bea Cukai. Dia khusus datang ke rumah saya untuk menceritakan tentang bagaimana manipulasi di dalamnya. Apa poinnya? Kalau ekspor under invoice. Kalau ekspor under invoice. Jadi diturunin value-nya. Kalau lo bikin, turunin dong, gue bayarnya kurang. Kali impor gimana? Sama. Under invoice juga, kamu kan baku. Nah, disitulah kemudian muncul soal lewat pintu merah, lewat pintu hijau, macam-macam. Ya kan? Jalur hijau, macam-macam di situ. Tapi pada hakikatnya praktek di lapangan biasa-biasa aja, muncul kayak gitu tuh biasa-biasa aja. Kebetulan, ini bukan sekali lagi nih yang orang-orang itu tidak tahu adalah saya kebetulan belum lama mengimpor satu barang lah gitu ya. Tetap saja aman nih under table-nya gede gitu. Tetap aja. Bukan, saya tidak melakukan, tapi kebetulan kan memang anak buah bilang, Bang ini nggak bisa lolos kalau nggak bayar begini. Saya terus terang karena memang perbandingan harga lalu kemudian dengan kualitas ada problem untuk Indonesia. Kebetulan barang memang nggak ada di Indonesia, adanya di luar. Ya sudah. Ada lagi yang menarik dalam konstruksi misalnya untuk cerita deh, untuk yang produknya memang masih luar, untuk produk berkaitan dengan kecantikan gitu. Nah itu juga seru import-importnya dan luar biasa dan lagi-lagi tetap saja under invoice gitu. Jadi artinya sesungguhnya saya mau bilang sama Anda, pemirsa FMN, secara sistemik struktural Indonesia itu mestinya nggak ngutang. Satu ya. Ulang. Sesungguhnya secara sistemik struktural Indonesia mestinya tidak ngutang. Tadi kita udah bicara utang soal bond. Asal Anda tahu, dalam data saya paling terakhir tanggal 16 Maret 2023, jumlah global bond in US dominated 844, sekian triliun gitu ya. Ditambah dengan
yen Japan denominated 47 sekian triliun. Artinya sekitar 900 triliun. Sekarang pertanyaan, itu bagian dari variable bond interest rate. Jadi tingkat suku bunganya variabel, bukan fixed rate, bukan zero coupon. Artinya tingkat suku bunganya variabel tuh ngikutin. Nah kalau ngikutin dengan standar 7, ya sudah. Nah, sudah selesai di situ pertarungannya gitu. Nah, padahal jumlah sekarang yang kita hadapi hampir mereka bangga kan, lebih banyak sekarang mereka terbitin SBN daripada mereka utang luar negeri karena mereka kayak gitu. Tapi poinnya sekali lagi sesungguhnya kita tidak perlu berutang. Sekali lagi saya mau bilang pemirsa FM ke Mas Hersu dan kawan-kawan. Kalau hello teman-teman lapangan Banteng Utara, kalau Anda punya nyali hadapi perusahaan asing yang melakukan kejahatan perpajakan di Indonesia. Kalau Anda punya nyali. Ulang ya, mudah-mudahan Anda dengar nih. Mudah-mudahan Anda tahu. Kalau Anda sungguh-sungguh punya nyali, hadapi perusahaan-perusahaan asing yang melakukan kejahatan perpajakan di Indonesia. Kalau nggak tahu, datang ke rumah saya. Saya bilang mana, datang ke rumah saya. Saya bisa kasih tahu. Ada di mana. Ya, oke. Nah, ini real. Kita main data bukan main kata-kata. Gue nggak bikin analisa, datanya ada, kerjanya ada, tinggal lihat gitu. Maunya gimana? Apakah itu perusahaan yang berbasis energi? Apakah itu perusahaan yang berbasis tambang? Apakah itu perusahaan yang berbasis sawit? Apakah itu perusahaan yang berbasis jasa gitu ya? Mari kita bongkar sama-sama. Jadi yang pertama tadi kita nggak perlu ngutang. Yang kedua, berani nggak bongkar ngadepin perusahaan asing? Asing yang keluar dan perusahaan-perusahaan yang besar di Indonesia. Pertanyaan begini, pertanyaannya. Bapak Ibu sekalian, FNN sekalian. Saya mencoba menelusuri 15 orang terkaya di Indonesia. Anda tahu dari 15 orang terkaya di Indonesia, berapa kekuasaan mereka terhadap APBN? Coba tebak, berapa? 64, sekian persen terhadap APBN. Apa poinnya? Mereka bisa mendikte APBN. Mari kemudian kita bandingkan jumlah kekayaan mereka terhadap yang namanya total aset. Jumlahnya sudah sama dengan capital adequacy ratio seluruh perbankan Indonesia. Apa poinnya? Wih, pendapatan mereka luar biasa. Kalau begitu sekarang kita lihat PPH mereka kayak apa, PPN mereka kayak gimana, PPH badannya kayak apa gitu. Gampang ngurutnya gampang sekali sesungguhnya kalau kita mau kerja benar gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat sekarang dalam konstruksi begini. Tadi sudah saya sebut, saya menyarankan, yuk, tapi mudah-mudahan dengan omongan ini mudah-mudahan tidak jadi ditutup ya, tidak kemudian diperbaiki. Lihat laporan keuangan Inalum 2020, 2021 dan 2022 khusus pada konstruksi bagaimana Inalum terhadap FCX. Oke, di sana akan kelihatan soal pajak. Karena FCX pernah melakukan klaim, dia tidak mau bayar pajak atas ketentuan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dan itu jumlahnya luar biasa. Lalu cara baliknya adalah bagaimana ngebongkar laporan keuangan FCX. Ini salah satu contoh nih, saya cuma, gue bukan ngajarin ya, tapi ini kebetulan temuan gitu. Silakan ada bongkar laporan keuangan FCX, pertemukan kenapa mereka sampai berani menunda pembangunan smelter dengan membayar denda. Dari mana dia peroleh pendapatan denda? Hayo. Dan itu nggak uang kecil. Dia ikuti bayar denda pemerintah Republik Indonesia karena dia tidak punya pembangunan smelter. Itu baru satu. Itu belum cerita tentang yang namanya nikel, belum cerita energi, belum cerita yang lain-lain. Sekali lagi, bukan cuma sekedar pajak yang membuat kita sesungguhnya tidak perlu utang. Sumber daya kita pun sesungguhnya beres. Nah, jadi bukan isapan jempol negeri ini kaya. Kan saya teringat salah seorang senior saya dulu menyatakan, San, jangan lagi bicara soal Indonesia kaya katanya. Karena kita sesungguhnya sudah miskin. Salah satunya lihat, kita mesti mengimpor energi luar biasa. Dari 1.600 diperlukan gitu ya, 1,6 juta barel maksudnya, 800.000 barel kita mesti mengimpor gitu, bahkan lebih gitu. Ya kalau dilihat dari fosil iya. Tapi lihat dulu sesungguhnya, saya masih ngebantah gitu dan saya ingat betul, di tempat dia saya ketemu dengan sejumlah tokoh mafia Berkeley. Ujungnya adalah sesungguhnya negeri ini dikelola dengan tidak jujur. Jadi kalau saya bilang tadi Joko Widodo terkena janjinya sendiri, kemakan sumpahnya sendiri, kasus yang sekarang ini adalah buktinya.
dia tidak bisa mewujudkan kata-katanya tentang pendirian badan penerimaan negara.